Salam warga Taniling TV, saat ini saya berada di Madiun bersama Mas Latif, pengusaha cacing. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Latif tentang seluk-beluk budidaya cacing seperti apa. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Kalau Mas Latif sendiri ini di daerah mana, di desa apa, kecamatan apa, kemudian farmnya kemarin namanya apa? Oh, iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Latiful Ansor. Saya dari Kabupaten Kota Madiun. Ini alamatnya di Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Untuk nama usaha saya itu Genong Farm Madiun. Genong ya? Ya. Genong Farm ya. Genong Farm. Searching di Google ada? Ada. Ada. Nanti searching di Google. Facebook, IG namanya sama. Ya, YouTube ada, IG-nya ada, Facebook-nya ada. Mas Latif, ini kan tentang budidaya cacing. Iya. Nah, cacing yang dibudidaya di sini itu jenis apa sih? Kalau yang saya budidayakan itu jenis ANC. ANC. Iya, cacing merah lah. Cacing merah. Oke. Saya jelaskan dulu dari jenis cacing ya, Pak. Jenis cacingnya ya. Ya, pertama ada ANC, ini yang saya budidayakan ini, ada yang fosfor, Ya. ada yang jenis tiger, ada yang jenis lombrikus. Oh ya. Kebanyakan familiarnya kan lombrikus. Lombrikus ya. Itu buat kesehatan, buat kecantikan. Oh. Nah, itu. Yang Ya. saya budidayakan ini buat kesehatan juga bisa. Cuma lebih di peternakannya. Kayak peternakan murai, belut, udang, itu bisa. No. Sama di pemancingan juga. Perbedaannya ini cacingnya lebih besar. Oh, cacingnya lebih besar. Daripada lombrikus lebih besar ANC. Oh, ANC. Nggih. Nah, kalau cacing ANC sendiri, Ya. kita ngobrolkan tentang budidaya, Mas. Nggih. Cacing ANC itu setelah dimulai bibit ditebar, itu umurnya bisa dipanen berapa lama? Setelah penebaran itu 3 bulan, idealnya 3 bulan. Setelah penebaran 3 bulan? Iya. Kenapa 3 bulan? Karena di dalam medianya itu biar maksimal. Telurnya, anak-anak kecilnya itu biar maksimal, Pak. Iya. Selama 3 bulan itu kita beri pakan, kita rawat. Nah, setelah itu setelah 3 bulan itu kita bisa melakukan pemanenan atau pengembangan ke tempat yang lainnya. Dikembangkan ke tempat yang lain. Di tempat yang baru. Tempat yang baru, misal dari sini atau dari sini ke sini begitu ya. Oh. Setelah itu 1 bulannya bisa dipanen. Oh, setelah itu yang di sini yang di sini sudah bisa dipanen. Setelah itu bulan berikutnya, nah itu sudah melakukan panenan konsisten seterusnya. 1 bulan bisa 2 kali. 1 bulan bisa. Dengan bibit berapa kilo itu tadi? Tergantung tempatnya. Ya. Kalau ukuran 1 meter kali 3,5 sampai 5 itu idealnya 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Itu bibit. bisa panen tadi per bulan 2 kali, itu sekali panen dapat berapa kilo? Minimal 30%. Minimal 30%. Ini saya bicara minimalnya. Ya. Kira-kira ya 3 sampai 5 kilo itu bisa dipanen. 3 sampai 5 kilo. Ya kan masih ada kan di situ. Masih ada di sini. Itu seterusnya, Pak, Mas. Itu seterusnya. Jadi 5 kilo 3 bulan di situ. Nggih. Terus habis itu diambil 5 kilo lagi bisa? Bisa. Oh, diambil 5 kilo untuk dijual atau dikembangkan ke tempat yang lain. Bisa. Oh. Setelah itu kan setelah 3 bulan. Nggih. Nah, terus yang 1 bulan itu tadi ambil 5 kilo lagi. 5 kilo lagi. Terus yang 1 bulan 2 kali itu 5 kilo juga? Kalau 1 bulan 5 kilo itu bisa. Oh, bisa. Yang penting media pakan itu benar-benar harus yang baik. Ini per 2 minggu kalau tadi sudah bisa panen, itu bisa ambil 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo itu harga per kilonya berapa? Rata-rata 40.000. Kalau rata-rata 40. 5 Nggih. kilo kalikan 40 itu kan berarti 200. 200. 2 minggu. 2 minggu. Kalau sebulan itu 2 kali berarti kan 400.000. 400.000 per kota. Per kota. Ini kotaknya ada 9 kan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 4 kali 9. 3.600.000. Dengan kebutuhan lahan ini 90 kali 3 meter 3 meter lah kurang lebih. 90 kali 3 meter. Ini berarti 3 meter kali 9 kali 9 itu kan 8 meter kan ini? 8 meter kurang lebih. Iya kan? 8 kali 3.
itu bisa menghasilkan 3,6 juta. Ini ada ide yang menarik. Jadi dengan lahan yang sekecil ini, Mas Latif bisa menghasilkan 3,6 juta lah. Rata-ratanya sekitar itu per bulan. Per ya. bulan. Menarik ini. Ini dari tempat sekecil ini. Ngomong soal media dan pakan, Mas. Nah, untuk pakannya sendiri di sini apa saja sih? Kalau saya, sama medianya. kalau cacing itu uniknya semua itu pakai limbah. Wah, ini menarik ini. Jadi Pakai kebetulan limbah. pakai limbah semua ya. Iya, ini ya? dari medianya sampai pakannya itu pakai limbah. Medianya apa? Limbah apa ini? Kalau saya campur biasanya Ya. pakai limbah pabrik, gula, terus onggo aren, Ya. budidaya jamur. Ya. Kan itu kalau sudah nggak produktif kan ada afkirnya itu, Mas. Oh iya, backlognya itu. Backlognya itu. Oh. Nah, itu dicampur. Kotoran sapi juga bisa. Kotoran sapi juga bisa. Yang penting takarannya pas. Itu media tanam. Media tanam. Kalau untuk pakan, Kalau untuk pakan pakai blotong dari limbah pabrik gula bisa. oh pakannya itu. Iya, tapi dicampur, nggak hanya itu. Oh. Harus difermentasi dulu. Dengan molase itu bisa. Oh, dengan molase. Iya, beberapa hari dibuat agak cuer, Ya. dikasihkan 2 hari sekali. Oh. Oh, ngasih pakannya cuma 2 hari 2 hari sekali. Waduh, duh. Nggak setiap hari kita memberi pakannya. Jadi gimana prosesnya ini, Mas, urutannya? Pertama kita siapkan dulu bahannya. Bahannya Ya. itu media. Medianya. Medianya bisa pakai limbah-limbah yang saya jelaskan tadi, Pak Ge. Ya. Nah, itu kita siram, kita fermentasi sampai nggak panas. Sudah dingin. Kalau ini kan sudah dingin. Ya. Ini sudah dingin. Nah, Iya. teknik penyebarannya Ya. itu nggak usah setelah disebar, nggak usah langsung Ratakan. diratakan sama medianya lagi. Oh. Biarin cacingnya sendiri yang masuk. Cari tempat sendiri. Cari tempat sendiri karena itu nanti menginformasikan kalau cacingnya nggak nyaman, Ya. berarti medianya kurang cocok, Oh. kurang bagus. Tapi kalau sudah masuk, berarti medianya bagus. Oh, iya. Gitu, Iya. Mas. Nah, yang menariknya ini, Mas. Nggih. Ini kan ketinggiannya ini kan sebenarnya nggak tinggi ya ini dindingnya ini. Enggak. Ini berarti tingginya kira-kira berapa ya? 20 ya ini? Ini sekitar 15. 15 ya. Iya. Ininya berarti tambah 10 lagi 25. Dan ini dengan ketinggian segini nggak lari nih? Enggak. Wah. Idealnya untuk penebaran pertama itu kurang lebih 5 cm medianya, Pak. Oh, medianya 5 cm. Nanti lama-kelamaan kan dikasih makan, Ya. dia akan naik. Oh, jadi tambah tinggi ya medianya. Nggih. Terus ini langsung ditebar. Ditebar. Begitu? Ya. Cacing itu sebenarnya hewan yang baik untuk semua. Artinya baik untuk manusia juga untuk hewan, Pak. Oh, Untuk iya. manusia bisa jadi obat. Ya. Untuk hewan banyak fungsinya kayak peternakan ikan. Ya. Dan itu segala macam ikan. Iya. Ini segini berapa kilo, Mas? Ini 5 kilo. Oh, satu kotak ini 5 kilo Iya, ya? 5 kilo ini. Wah. Ini ciri-cirinya kalau cacing sehat nggak sehat, mati dan nggak Kalau cacing nggak sehat, itu warnanya pucat, nggak merah seperti ini. Oh. Itu pertama. Yang kedua, biasanya lengket. Oh, ada lendir di luarnya. Lendirnya banyak. Oh. Itu cacing yang nggak sehat. Oh, iya. Ya bukannya. Tapi ya, wah, segini bisa jadi 15 kilo. 15 kilo. Nanti Cuma tinggal- pemanenannya bertahap, nggak Oh, iya. langsung. Tapi kan ngasih pakannya cuma 2 hari sekali. 2 hari tadi. sekali, betul. Wah. Jadi ini nanti tinggal ditebar terus dia akan masuk ke dalam begitu. Masuk ke dalam. Ya. Nah, yang bagus untuk penebaran bibit itu Ya. waktu sore hari. Oh, waktu sore Kan hari. sudah nggak terik Oh iya. Oh iya bener, ini puncak panas itu sampai jam 2 ya. jam 2. Ngasih pakannya nanti berapa hari setelah tebar ini? Besok. Besok. Ya, hari ini biar menyesuaikan dulu dengan tempatnya. Baru besok dilakukan pemberian pakan. Terus ini gimana lagi Mas ini? Dibiarkan gini atau Biar- mau jenengan ratakan? Biarkan dulu aja nggak apa-apa. Oh ya. Ya udah kalau gitu kita ngobrol di depan kalau gitu. Ya kita lanjut Mas Latif. Ini Ya.
Kita sedang ada di kantornya Mas Latif ini. Ini kantor, kalau itu tadi peternakannya, ini kantornya. Mas Latif ini ngomong soal bisnis sama Mas Latif di cacing. Nah, tentunya kan dengan sebanyak ini tidak mungkin cacingnya kan hanya itu saja. Betul. Nah, kalau sekarang mitranya sudah ada berapa kira-kira? Kalau sekarang insya Allah lebih dari 20 ya mitra peternaknya. Mitra peternaknya. Iya. Jadi ada 20 peternak. Iya. Kira-kira untuk kebutuhan itu dalam 1 bulan bisa memasak berapa kilo? Kalau pandemi ini, ya, alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan. Iya, kalau bulan kemarin kurang lebih sampai 8,5. 850 kilo. 850 kilo. Iya, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Kalau pemasaran Mas, jadi selama ini pemasarannya yang sudah dilayani, jadi bisa memberikan gambaran kepada warga tani ini untuk pengiriman itu bisa pesan sampai mana saja. Selama ada aksesnya kami siap. Kalau selama ini yang sudah kami layani, kalau dari timur itu Banyuwangi sudah, Banyuwangi, Sidoarjo, Surabaya. Kalau ke barat itu sampai Sumatera. Sampai Sumatera juga. Kalau ke Kalimantan, kendala kita di transportasinya, Pak. Oh, di transportasi. Ya, aksesnya terlalu sulit. Aksesnya terlalu sulit. Jadi memang harus ada akses darat ya. Iya. Akses daratnya yang mendukung. Ya. Ketersediaan pasokannya lumayan, jadi 850 kilo. Ya sedikit lagi bisa 1 ton lah kan itu. Amin. Nah sudah 5 berarti kan kurang 150 saja untuk 1 ton per bulan kan begitu. Iya. Kalau bisnisnya Mas Latif sendiri, yang digeluti itu berarti apa saja? Kalau saat ini ada cacing, ulat Jerman, ulat Hongkong, jangkrik alam, jangkrik genggong, jangkrik genggong, sama ulat kandang. Ulat kandang, Ini sebenarnya konsumennya sama. Konsumennya sama. Iya, cuma kan manfaat dari hewan-hewannya kan berbeda. Jadi memang apa itu untuk asupan gizi dari ternaknya itu ya. Betul. Ini sudah berapa lama? Kalau saya dulu mulai usaha cacing itu sejak 2015 akhir. 2015 akhir. Iya, itu masih semester 3. Wah, masih kuliah itu berarti. Masih kuliah. Wah, luar biasa. Itu awalnya dari berapa itu dulu itu? Dulu dari 2 kolam. Dari 2 kolam yang kecil gitu 2? Enggak, belum ada kandang itu belum. Oh, masih ikut dapur, di dalam dapur. Di dalam dapur. Iya. Wah, luar biasa. Itu awalnya berapa kilo dulu? Dulu saya beli bibit itu 50. 50. Iya, 50 kilo. 50 kilo. Tapi waktu itu pembelian bibitnya beda sama sekarang. Bedanya? Kalau sekarang kan sudah tahu setelah silaturahmi ke berbagai kota. Kalau dulu itu saya beli dari kemitraannya itu ditimbang sekalian cacingnya, media ditimbang sekalian cacingnya. Oh. Kalau saya jual bibit saat ini ya cacing-cacing saja. Sekarang berkembang itu terus jadi punya banyak mitra itu gimana ceritanya? Ya awalnya itu ceritanya waktu 2016. Waktu itu di daerah saya, Madiun, Ponorogo, dan Pagetan itu banyak yang budidaya cacing waktu itu, kemitraan. Nah waktu itu mereka itu banyak yang mengeluh penjualan. Penjualannya repot, susah, karena kan nggak semua pasar menerima. Setelah itu saya buat Facebook, buat Instagram waktu itu terkait usaha. Terus kenalah sama pembudidaya murai. Ya cukup lumayan besar lah di daerah Kasidenan sini. Nah waktu itu alhamdulillah orangnya itu juga humble, baik. Akhirnya dipromosikan sama orangnya itu ke teman-temannya. Wah ini ternyata cacing di murai punya potensi. Nah setelah itu saya promosi besar-besaran di komunitas murai. Melalui media sosial. Facebook, IG dan YouTube ya. Betul. Wah luar biasa. Terus akhirnya alhamdulillah jalan sampai sekarang.
Tapi nggak hanya murai saja, setelah itu ada di pemancingan, ada buat peternakan ikan, pembibitan khususnya. Itu. Konsumennya ya berkembang ya akhirnya. Berkembang akhirnya. Iya, tapi luar biasa. Jadi itu memanfaatkan media sosial itu tadi ya. Betul. Wah, jadi ini gambaran cerita sukses bagaimana anak muda memanfaatkan media sosial. Jadi mungkin selama ini media sosial digunakan untuk bersenang-senang, tapi Mas Latif bisa memanfaatkan dan menghasilkan uang. Tapi gitu dampak negatifnya, teman-teman saya perempuan waktu kuliah itu pada unfollow semua. Itu menarik ya, karena bentuknya mungkin menggelikan. Ya, apalagi status di WA itu, banyak juga yang hapus kontak saya. Itu dampak negatifnya. Ya, resikonya seperti itu. Tadi Mas Latif cerita itu juga keliling buat cari-cari ilmu kemana-mana, referensi itu. Waktu itu kan belum tahu sama sekali cacing itu bagaimana prosesnya, penjelasan pun kan juga enggak secara detail waktu itu Pak. Terbatas ya? Terbatas juga, dan akhirnya penasaran sama teman-teman. Alhamdulillah juga punya teman-teman hebat semua, pada mau diajak keliling mencari referensi-referensi. Ya akhirnya dari situ bisa dapat ilmu baru, dari budidayanya, dari packingnya. Packing pun juga menjadi pondasi dasar sebenarnya untuk budidaya, untuk yang budidaya cacing. Iya. Karena rawan mati Pak kalau nggak bagus proses packingnya. Ya, untuk packingnya nggak oke tadi ya. Nah, kelilingnya sampai kemana saja itu? Dulu itu pertama kali itu Bojonegoro. Ke Bojonegoro. Terus ke Nganjuk, daerah Trenggalek, Ponorogo. Itu sambil motoran. Motoran. Wah, luar biasa. Jadi touringnya ngangsu kawruh gitu ya. Kan itu luar biasa. Kendalanya apa saja, Mas? Kendalanya itu selain pengiriman, itu pasokan pakan. Pasokan pakan media khususnya. Media ya. Kan kalau saya kan biasanya yang paling bagus kan menggunakan limbah pabrik gula. Sedangkan limbah pabrik gula itu kan nggak setiap hari, nggak setiap musim ada, kan musiman. Iya, hanya musim giling saja. Hanya musim giling aja. Iya, itu yang merepotkan. Terus solusinya? Solusinya bisa pakai lap jamur ternyata. Kokopit. Pakai kokopit. Kokopit itu serabut kelapa yang sudah digiling. Iya. Terus onggo aren. Onggo aren. Iya. Ampasnya itu. Oh iya, ampas aren ya. Yang buat banyak. Iya. Klaten. Iya. Oh itu buat media cacing bagus. Bagus buat tanam. Iya. Jadi memang bagaimana memanfaatkan limbah gitu ya. Iya. Cuma ya ada yang paling bagus. Iya. Nggak semuanya itu bagus enggak. Tapi yang paling bagus itu dari pabrik gula itu tadi. Iya, betul. Wah. Itu kendalanya itu, tapi bisa disiasati lah. Bisa. Terus apalagi kendala? Di pakan atau mungkin di cuaca? Kalau cacing itu kalau cuaca enggak. Soalnya cuaca panas pun enggak masalah. Yang penting media itu selalu lembab. Cerita suka dukanya Mas selama ini Mas? Ya, selain di unfollow teman-teman, itu cerita yang paling saya yang menjadi yang nggak pernah saya lupakan Mas. Itu waktu pengiriman keluar semua di dalam bis. Wah, itu menarik itu. Wah, jadi pengirimannya menggunakan bis umum. Eksekutif lagi. Ya. Kemudian cacingnya keluar. Pagi itu supir-supir saya sudah diteleponin itu. Dari pagi. Diomelin. Tapi endingnya besok tanya lagi kapan kiriman. Waktu itu mungkin kain yang saya gunakan itu sudah sering saya gunakan. Cacing itu satu jarum kecil aja bisa keluar. Dan kalau segenggam aja kalau sudah merata kan. Itu di dalam bis ceritanya gimana itu? Ya kan biasanya kalau kirim cacing memang cacing itu mintanya
yang ber-AC. Oh. Nggak bisa ditaruh di bagasi. Oh. Kan panas. Ya kalau perjalanannya masih sekitar Solo, Ya. Surabaya, Sidoarjo itu kuat. Tapi Lewat kalau tol kuat ya. kuat, Iya. cuma kalau sudah lebih dari 10 jam perjalanan, Iya. resikonya tinggi. Suka dukanya mengelola media sosial itu strateginya gimana sih? Kalau saya biasanya pertama langkah saya cari dulu konsumennya itu siapa. Kalau tadi itu kan ke pemancingan, ke peternak murai, saya cari grup pemancingan, peternak murai saya cari. Terus follow di grup itu. Setelah saya follow, Yeah. kan di situ ada pertemanan Yeah. kan itu. Iya. Tak follow semua, tak undang semua. Hmm. Saya itu estimasinya begini, dari 500 yang saya ajak teman, Iya. target saya 2-5 itu ada yang komunikasi lah minimal. Cuma strategi digital saya biasanya kalau pasarnya Iya. itu pakai Facebook, Iya. YouTube, IG. Iya. Cuma penekanannya itu biasanya kalau sudah masuk di status WhatsApp. Oh, di status. Itu lebih WhatsApp. mengena kalau menurut saya. Nah, semisal gini, kalau ada warga Taniling yang pengen membudidaya cacing dan Iya. pengen jadi panduan, Mas Latif berarti menyediakan jasa konsultasi juga. Ya, menyediakan. Jadi menyediakan jasa Saya konsultasi. ajari dari penebalan sampai proses pemanenan dan pengiriman. Oh, dari media Media penebalan. media juga ya. Iya. Jadi nanti buat warga Taniling yang tertarik untuk budidaya cacing, nanti bisa kontak ke Mas Latif untuk teknisnya, kerepotannya seperti apa, nanti bisa ngobrol dulu. Untuk bibit tentunya ready ya Mas ya. Ready. Mitranya banyak kan itu. Alhamdulillah. Bibit ada, jasa konsultasinya ada, jadi ya tinggal kontak saja kan. Juga menerima penjualan. Menerima penjualan loh. Hmm. Jadi kalau yang repot jual bisa kontak, jual ke sini juga bisa. Juga bisa. Sekarang ini kebetulan usia saya kan masih 25. Iya. Ini lebih banyak investasi lahir ke atas. Jadi Jadi untuk pengalaman kan nggak murah. iya betul. Kemarin aja kirim ulat itu 5 kali mati. Kirim bulan 5 kali Sekali mati. kirim itu 5-70 kilo. Kalau 5 kali sudah berapa? Wah, iya 50 kilo kalikan 40 itu ya udah lumayan itu. Kalau ulat 55 Oh 55 ya, Iya. berarti ya 2.500.000 ya. sekali kirim. Sekali kirim lah ya mati kan itu. Mati. Dan 5 kali kan 5 itu. kali. Wah. Kalau gambaran saya, target saya pengennya bisa ekspor. Ekspor ya. Iya, karena saya baca-baca artikel di Kementerian Pertanian, Iya. katanya kayak belatung, cacing, Iya. itu permintaan di luar negeri banyak. Iya. Tapi setelah saya cari-cari sampai sekarang, Iya. ya memang kayaknya belum ketemu aja mungkin. Ya. Ya demikian warga Taniling TV ngobrol kita dengan Mas Latif. Semoga informasi ini bermanfaat. Video ini bisa menjadikan referensi, kemudian bisa menambah wawasan. Juga bagi yang memiliki kebutuhan untuk cacing, kemudian ulat Hongkong dan sebagainya bisa kontak ke Mas Latif. Nomor kontak kita sertakan di deskripsi begitu. Demikian, salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.